Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami setelah subuh berjamaah setiap hari Minggu suka membawa jalan-jalan anak-anak kepada narasumber sesuai dengan cita-citanya. Karena cita-cita ada orang anak yang ingin menjadi pemadam kebakaran, pada ini kita bawa ke Damkar, yang ada di dekat alun-alun Tasikmalaya. Ayo anak-anak naik kan? Ya. Kebetulan anak-anak banyak, sedangkan kapasitas mobil hanya 10 orang. Ini sisanya nih. Mudah-mudahan Pak Gubernur ya bisa menolong kami, bisa memberi odong-odong kepada masyarakat jika mau mutakin supaya anak-anak bisa sama-sama bareng. Ya, ini kita sampai ke pintu BPBD yang di dalamnya ada tupoksi tentang pemadam kebakaran. Wilujeng Pak. Nih, di video dulu nih. Ini lihat, Vic. Mobilnya Vic. Ya. Wow. Alhamdulillah, kita nanti berlanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang di dalamnya ada pemadam kebakaran yang dipimpin oleh kepala namanya Pak UPTD kebakaran Pak ya. Agus ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya Pak UPTD. Ini kami sengaja dibawa ke sini karena kami setiap hari Minggu itu membina anak-anak. Tujuannya adalah dimana kita menuju Indonesia Emas 2045. Ini mungkin ini udah pada kerja nanti nih. Salah satunya ada yang menjadi tugas pemadam kebakaran. Topik ya. Jadi, kemarin ada yang menjadi polisi, tentara, itu ada yang jadi kiai dibawa ke pesantren. Mudah-mudahan dengan kesediaan Pak Agus menjadi amal ibadah ini akan dihitungkan untuk pencerahan bagaimana kami membina anak-anak memakai metode arencana strategis karena setiap orang itu berbeda-beda kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Yang paling bahaya kan ancaman untuk generasi muda menjelang Indonesia Emas 45. Yang pertama judi online, kedua narkoba, ketiga kenakan remaja seperti ada geng motor segala macam, keempat pergaulan bebas ya, kelima sekarang itu pencarian orang tua juga bisa mengganggu anak-anak, dan yang keenam kesulitan orang tuanya mencari pekerjaan atau banyak pengangguran. Dan ketujuh mungkin harmonisasi di keluarga lah, dan lingkungan ya, keadaan lingkungan. Ini salah satunya adalah cara bagaimana mereka merawat pola pikir pola pikir supaya mereka keyeng. Jadi namanya grow mindset, jadi pola pikir yang tumbuh, yang keyeng. Nah, berdasarkan penelitian di 72 negara itu bukan sekolahnya yang bagus, bukan orang tuanya yang kaya, bukan guru yang pintar, tapi orangnya yang keyeng, yang kemauannya yang keras. Itu yang banyak yang sukses. Karena mereka keyeng, dia pintar, bisa ke KB gratis, bisa kuliah gratis. Setelah kuliah bisa bekerja di sukses. Itu barangkali bagus ya, sebidang ini kami ini nanti punya buku rencana strategis masing-masing sekitar 60 halaman dari mulai ini. Misinya ada 5, bagaimana meningkatkan ketakwaan. Maka saat ini kuliah subuh kan setiap hari kepada Allah,
bagaimana menghormati orang tua, meningkatkan belajar, ketiganya misinya, keempatnya meningkatkan daya saing sesuai dengan bidangnya, dan kelima silaturahmi. Anak-anak ini dilatih bagaimana bisa silaturahmi dengan semua pihak. Nah, itu Pak Agus ya. Ya, sekarang sok, siapa yang mau bertanya? Cek, sok. Ah, ini syarat-syarat ini menjadi pemadam kebakaran, Pak Agus ya. Langsung aja atau dua orang? Langsung aja. Nah, ini deh ya syarat-syarat harus menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama harus sehat jasmani dan rohani. Sehat itu. Makan harus bagus. Ya, makan olahraga harus bagus, 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Yang kedua harus pintar. Ya, pintar. rajin, berarti harus rajin belajar. Yang ketiga, postur tubuhnya juga minimal 160 lah. 160 jangkung Seperti itu. Dan ijazah minimal SLTA sederajat. SMA. Ya, seperti itu. Dan tadi juga harus rajin beribadah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Nah, nanti kalau udah begitu setiap tahun atau setiap ini ada kesempatan Pak, mungkin ada seperti ada pengrekrutan seperti pemadam kebakaran kan ada testing seperti itu, ikut seperti itu. Kalau pintar adek bisa lulus seperti itu. Udah ke depan Kedepannya, bisa ya, seperti itu. Ya itu ya. Sopan santun apalagi ya? Itu sopan santun, turut orang tua itu penting. Iya. Karena itu kan adab kehidupan kita sehari-hari, itu harus dilaksanakan sama adik-adik ya. Ini bukan untuk siapa? Ya, kami ini semua juga semua ya. Mau jadi tentara, mau jadi Polisi, brimob, pilot. Itu yang gede jadi brimob tuh. ya, yang itu mengambil semuanya juga harus dilaksanakan ya, dipatuhi seperti itu. Nah, itu tugas saat menjadi pemadam. Nah, ada lagi yang bertanya. Izin bertanya, apa saja alat-alat yang dipakai damkar dalam rangka kebakaran? Ya, nih di pemadam kebakaran itu banyak ya sarana prasarana yang biasa digunakan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran. Selain unit kendaraan itu, di kendaraan itu ada yang namanya selang, nozzle, fire jacket, helm, sepatu bot, masker, ya, sarung tangan, dan ada juga tabung oksigen yang disebutnya SCBA untuk membantu pernapasan apabila ada korban yang terperangkap atau yang korban di bangunan gedung seperti itu. Ya, ada juga harus tahu jaket juga ada 3 macam. Ada yang tahan panas, ada jaket sarang tawon. Nah, tadi jaket ada alat fire jaket anti panas, sarang tawon dan anti api. Nah, kalau di sini mungkin tidak bisa diperlihatkan ya. Nanti lain waktu akan saya perlihatkan ya apa-apa yang tadi dibilang, bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa, nanti ada di atas seperti itu. Terus selain itu juga ada safety kacamata untuk ya petugas itu memakai safety untuk perlindungan mata ya daripada panas atau debu seperti itu. Ya udah itu syarat-syarat atau kelengkapan pemadam kebakaran ketika menjalankan pemadaman kebakaran. Nah, di sini juga saya akan bertanya kepada adik-adik di sini semua. Kebakaran dengan bencana itu sama atau beda? Nah, ada yang sama, ada yang beda. Jadi kebakaran dan bencana itu beda. Beda. Kalau bencana itu faktor alam yang tidak bisa di-stop, tidak bisa di di-stop lah gitu. Karena itu kan faktor alam. Itu udah langsung kudrat dari Allah. Tetapi kalau kebakaran itu 99,9% adalah kelalaian manusia itu sendiri yang bisa ditangani. Nah, itu bisa ditangani ya. Kalau bencana mah seperti gempa bumi ya, lini lah kata bahasa Sundanya itu.
kita harus keluar, harus menyelamatkan diri, tidak bisa menahan reruntuhan bangunan. Tapi kalau kebakaran, justru kita harus memadamkannya, harus dikejar, ya. Kalau kebakaran ditinggalkan semua, itu akan imbasnya semua terbakar, seperti itu. Makanya kalau api mah harus dipadamkan. Nah, apalagi ada yang mau jadi petugas pemadam, itu harus berani, ya, dari sekarang. Jadi kalau melihat api itu jangan ciut, jangan takut, tapi jangan sekali-kali main api, karena kebakaran itu dari api awal kecil dulu, kalau udah besar itu berbahaya, seperti itu, ya. Nah itu, jadi intinya alat-alat sarana prasarana yang ada di damkar itu banyak sebetulnya, banyak. Berikut juga kapak, ada kapak seperti singkup seperti itu untuk reruntuhan, membuang seperti reruntuhannya. Kalau kapak itu membuka pintu yang macet atau kaca yang sukar dibol, seperti itu. Oke. Ini anak-anak lagi mengenal mobil pemadam kebakaran yang disampaikan oleh Kepala UPTD, ya, Damkar, Pak Agus. Nah, ini kendaraan ini, unit damkar ini yang ditaiki sama anak-anak. Ini namanya mobil Sentosa, ya. Isinya itu airnya 3.000-4.000 liter. Nah, ini yang biasa digunakan pemadam kebakaran. Selain ini ada juga yang ini fire jeep. Fire jeep, nah, ya, ini fire jeep. Ya, yang kecil, ya. Yang kecil. Ya, ya. Nah, ini isinya 650 literan lah. Gitu. Ya, ya. Yang dua ini yang biasa digunakan karena ini yang agak bagusnya, seperti itu. Ya, ya, ya. Terus yang di belakang juga tadi ada yang satu lagi unit pemadam yang ayak, itu 3.000 liter juga sama, Pak. Ya. Nah, ini yang mobil dari Hiba Jepang, ini mobil Shinchan ini biasa digunakan untuk mengevakuasi animal rescue. Ya, ya. Ini sarang tawon atau ada ular, ada monyet dan lain sebagainya. Ini yang bisa digunakan. Karena kalau yang ini tidak ada istilahnya tank air, ini mah. Khusus menangani. Ini mah sistem hidran, Pak. Kalau ada hidran pasti jalan. Karena di kita belum ada hidran. Ya, alhamdulillah kami sudah diterima oleh Pak Agus sebagai Ketua UPTD Damkar DPD Tasikmalaya, dan Opik yang akan menjadi petugas juga sudah paham, Pik, ya. Mudah-mudahan dengan cara begini, Pak Agus, ya, kita dalam upaya bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045 sesuai dengan cita Presiden yang sekarang, ya. Di antaranya kan tadi bagaimana kita mempertahankan keamanan nasional. Anak-anak ini harus sehat, harus tadi, terus pintar. Kedua, menciptakan lapangan kerja dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan SDM, ekonomi masyarakat dan generasi industri, dan memperkuat birokrasi, terutama pemerintahan korupsi dan narkoba, karena tadi menjadi ancaman narkoba ini. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa menangani itu. Dan yang terakhir yaitu ada harmonisasi lingkungan budaya dan toleransi keagamaan. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang tangguh, baik fisik maupun mentalnya, sehingga bisa mempertahankan NKRI 2045. Terima kasih Pak Gus, ya. Sama-sama. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.